Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri dan di video kali ini adalah video spesial karena kita baru selesai nonton Doctor Strange. Jadi menarik banget di sana, dari suasananya itu benar-benar rame. Nah, kali ini kita bakal review non spoiler buat teman-teman yang mungkin menghindari spoiler. Tenang, kontennya non spoiler, dan di sini spesialnya kita ngajakin seseorang nih yang sangat spesial karena orang ini adalah orang pertama yang masuk ke channel Daily Screen sebagai tamu. Makasih banyak loh ini. Kenalin, Yohanes Fendrian. Thank you Bang Nopri Daily Screen. Ya, jadi gimana pengalaman lu nonton Doctor Strange pertama kali? Oke, sebelum gua kebahas, lu tipikal yang udah nonton, maksudnya kena leak dulu atau belum? Aduh, itu sih, gue malas bahas itu sih. Males bahas ya. Karena gini, karena kalau mereka ini kan nontonin Daily Screen kan. Jadi banyak kalian pasti sadar kalau kalian udah nonton, leak-leak itu justru muncul di film ini. Yes. Capek kan? Capek. Ini kita mau spoiler, tapi intinya kalau lu pada udah baca leak, kalian rugi. Tapi kalau dari segi pengalaman nonton, ya biasa lah, seperti biasa lah ya. Ada, nggak semua film tuh perfect. Iya, tidak Ada semua film perfect. Tapi kalau ngomongin dari awal sampai akhir, gue jujur nikmatin. Nggak banget, tapi nikmatin yang kayak tahu kapan harus di rem, kapan harus digas. Ya kalau gitu, semacam itu kalau gue. Kalau gue sih bener gak ada film yang sempurna. Tapi memang karena gue sebagai yang ngulik-ngulik konten tentang leak, jadi memang agak terganggu dengan cerita yang kalau mirip-mirip lah. Ini gak tahu spoiler apa enggak. Itu kalau itu di sensor aja Bang ya. Pip. Ya gitulah pokoknya. Tapi sedikit terganggu, tapi setidaknya gue menikmati secara keseluruhan filmnya karena ini salah satu yang the best dari karya Sam Raimi sih. Yes. Kalau dari skalanya Sam Raimi. Kalau lu sendiri? Kalau gue jujur ini masterpiece. Bisa dibilang masterpiece, iya, tapi ada tapi tetap pasti ya. ada tapi tahan dulu. Tapi tahan dulu ya. Tapi intinya memang salah satu karya terbaiknya Sam Raimi untuk di dunia superhero. Film-filmnya. Jadi kayak Doctor Strange, buat teman-teman yang belum nonton ya, kurang lebih ceritanya mirip sinopsisnya yang kita jelaskan. Jadi ini Wanda, setidaknya dia punya misi untuk nyelamatin anaknya yang ada di universe lain lah. Nanti dia bakal tektok-tektokan. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanyain ada villain utamanya nggak, siapa villainnya, kalian harus nonton ya. Harus nonton sih kalau itu. Masa kita bahas ya? Iya. Bahaya. Kepancing nanti nih. Sekarang kita ngobrolin soal cinema experience, terutama di segi teknis lah. Kita coba-coba nih ngobrolin soal teknis. Tapi disclaimer dulu nih. Disclaimer. Takut ya kita bahas berdasarkan kita sebagai fans ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ada elitis di luar sana yang film banget tuh. Namanya kita juga nikmatin film bareng-bareng boy gitu kan. Ya, sekali lagi nih, review ini pendapat kita. Kalian mau nerima apa enggak itu terserah kalian. Setidaknya kita udah ngetarain pendapat kita ya soal film. Benar. Secara sinema, teknis, hororisme. Gimana? Film ini gimana? Kalau jujur ini adalah sebuah salah satu project yang keluar dari zona nyaman. Iya, benar. Gue setuju sih. Setelah Eternals yang berusaha untuk masukin isu sosial banget. Iya. Sampai nyenggol-nyenggol salah satu LGBT dan segala macam. Ini keluar zona nyamannya yang masih aman. Aman ya? Bawa-bawa genre horor. Meskipun nggak horor-horor banget sih. Kalau gua ya. Kalau dibandingin film horor sih ini cuman seujung kuku ya menurut gue ya. Kuku kayak lu kayak istilahnya mau kaget tapi kayak ketahan gitu. Kayak mau kaget tapi gimana? Iya, tapi kayak mau kaget. Udah. Jadi kalau keseringan nonton horor kayaknya udah biasa sama hal-hal jump scare yang ada di dalam sini menurut gue. Nah, kalau gue sih nonton di ruangannya Premiere ya, tipe Premiere, karena buat teman-teman yang mungkin udah nonton di Premiere atau apa pasti tahu lah jenis-jenis penontonnya ya kan. Kalau di penonton yang biasa tuh orangnya bisa teriak, tepuk tangan, tapi gue tadi nonton di Premiere dan ya diem aja. Dead vibes, maksudnya kayak kosong. Orangnya terlalu elegan gitu. Jadi nggak bisa ngelihat momen-momen horor apakah orang kaget apa enggak, itu benar-benar nggak ngerasa. Tapi kalau dari gue pribadi, horornya sih masih level-level rendah ya. Kayak bahkan masih, kalau dibilang horor juga enggak banget ya, kayak enggak. nge-thrill doang, kayak dah gitu kayak gitu. Bahkan segi dari
aura si Scarlet Witch sendiri itu belum terlalu bisa diperlihatkan mengerikan semengerikan apa gitu. Tapi boleh setuju apa enggak? Karena Yes. obrolan kita kan pasti panjang, ntar ada teman-teman yang ntar malah nge-hate kita ya. Tapi ini film secara keseluruhan bagus loh, bagus. Bagus. Ini bener-bener keren. Tapi kalau untuk segi horor ya masih perlu banyak belajar lagi. Tapi dari segi Sam Raimi, menurut gue sih Sam Raimi belum terlalu bisa menonjolkan sisi dia sebenarnya. Masih Betul. ya tau lah kalau MCU kan masih Ketahan sama Kevin Feige nih, lu harus kayak gini, harus kayak gini. Betul, setuju. Kelihatan banget di sini kayak ketahan. Tapi setidaknya ini jadi pembuka. Iya bener, ini jadi Harapan baru kayak MCU kalau berharap gelap-gelap, bentar lagi kayaknya gelap dah. Iya bener. Apalagi Moon Knight udah selesai kan? Oh, udah selesai. Moon Knight udah Plus, selesai. ceritanya udah banyak yang terlalu set banget gitu, set boy, set girl berkumpul jadi satu di fase baru gitu kan. Ini Kayak dark. Jadi kayaknya kalau buat bilang darker lagi masih ada sih. Jadi kalau ada dari universe lain yang ngomong, wah Marvel tuh taman kanak-kanak, sekarang tuh mereka udah mulai datang sini loh kualitas mereka. Jadi gue sangat senang sih dengan perkembangan Marvel sekarang. Menurut lo gimana secara? Benar, secara harapan baru inilah Multiverse of Madness. Meskipun memang dari katanya multiverse harapan untuk muncul berbagai Ini nggak spoiler ya? Nggak spoiler ya. Ini nggak spoiler ya? Nggak spoiler. Iya, nggak spoiler ya. Pokoknya intinya harapan-harapan di luar sana yang berharap ada banyak karakter, maksudnya ya ya tau lah ya rumor-rumor beredar muncul di sini, mending ditahan karena kalian bakal maksudnya kecewanya karena itu bukan karena film yang menurut gua. Iya benar-benar. Jadi kayak kalau lu punya ekspektasi terlalu tinggi, siap-siap kecewa aja kalau gua. Iya benar-benar. Dan ngomongin soal Multiverse of Madness-nya ini nggak terlalu madness sih kalau menurut gua juga. Kayaknya masih ditahan deh. Nah, itu. Gue curiganya masih ditahan. Bahkan kan katanya film ini durasinya itu lebih panjang kan dari yang seharusnya. Tapi ini dikat pasti ada project kedepannya tuh yang mereka tahan untuk di sana kayak gitu. Betul. Apakah Secret Wars kita nggak tahu kan? Wah, bisa jadi. Apakah di film lain? Tapi kalau kita sebagai fans dari Marvel pasti nggak mementingkan soal teknis-teknis ya. Pasti kita mikirin gimana cameo siapa aja yang muncul kayak gitu. Nah ngomongin soal cameo, gue tuh mungkin sedikit kecewa ya. Gimana ya? Gimana coba? Kecewanya tuh didefinisikan kayak gitu. Dengan gue datang dari ke bioskop bucuk-bucuk ekspektasi datang tuh Illuminati lah datang gitu, mau lihat Illuminati gimana kerennya. Ternyata gue langsung terjun. Iya. Kok jadi lucu-lucuan? Gak lucu-lucuan doang kayak gitu. Kalau lu menurut lu gimana dengan datangnya cameo-cameo ini? Apakah lu pernah kaget atau setelah itu gimana? Jujur ya, setelah ini gue nggak ngikutin leak, tapi gue ngikutin TV spot sama trailernya. Kelihatannya gue malah begitu ngeliat ada kata Illuminati bla 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 itu, gue langsung mikir, wah masa sih, maksudnya apa yang selama ini udah ditahan buat munculin gitu kan, detik-detik akhir dikeluarin TV spot yang terang-terangan ngasih tahu kayak gitu, gue kayak iya sih. Kenapa harus gitu? Kecewanya karena itu aja sih. Karena entah marketingnya yang pasrah, entah karena memang ya udah kejutannya memang itu doang atau segala macam. Jadi gue kayak ya harusnya bisa dimaksimalin sih. At least ada durasi tambahan dan porsi-porsinya bagi-bagi pas lah. Nggak salah satu atau dua karakter yang diudahin. Tapi ya sekali lagi pasti banyak teman-teman yang permasalahan soal cameo ini. Karena ya kita tahu lah background mereka gitu loh. Pasti temen udah tahu lah Profesor X pasti muncul kan di sini. Orang semua udah tahu loh kehebatan dia itu dengan ceritanya kayak gini kok. Dia cuma dapat bagian seperkian detik menit aja kayak gitu. Kayak cuma berapa persen lah. Ya berapa persen. Ya nanti kalian nonton sendiri lah. Tapi secara keseluruhan sih sedikit kecewa. Tapi lagi-lagi gue yakin ini tuh ada rencana besar lagi dari Kevin Feige dan juga yang lainnya soal masa depan karakter-karakter ini, nggak sampai di sini doang karena cuma super doang gitu loh. Pasti ada masa depan lain dan juga itu sih kalau misalnya ngomongin soal apa yang mau dibangun dari Multiverse of Madness ini, itu udah ada beberapa hal kayak ya kita udah tahu lah ada TV spotnya ada nggak ya ini yang udah pindah dimensi itu ada nggak ya? Ada kan bentar ke sensor ya kalau nggak ada ya? Kalau nggak ada sensor ya? Ya maksudnya kayak itu aja udah nandain bahwa Marvel nggak berhenti sampai sini, bahkan yang harus dipatut diacungi jempol
Kevin Feige udah punya Ya. blueprint sampai 2032. Oh iya, benar. That's it. Yang bagi gue sangat-sangat susah untuk studio lain atau ya istilahnya kompetitor dari Disney atau Marvel ini buat menyamakan atau mengejar ketertinggalannya dari yang udah dibangun sama Marvel gitu. Jadi maksud gue adalah Multiverse of Madness membuka kemungkinan yang lo harapin selama ini, dan ya udah, tapi bukan di sini intinya. Jawabannya bukan di sini, tapi nanti di next project. Itu aja sih. Iya. Kemudian ini sekarang kita ngobrolin soal scoring. Jadi kalau dari sinematik, wow, keren lah CGI-nya juga. CGI. Wow, gak usah diragukan lagi guys, ini Marvel gitu loh. Tapi untuk scoring menurut lu gimana? Ada beberapa part, ada yang pemilihan lagunya sih ya, kayak agak Iya, kurang iya. pas. Ada satu momen, gue lupa bagian mana, tapi pas gue nikmatin itu tuh kayak, kenapa harus pakai lagu ini sih itu. Yes. Tapi sisanya aman. Tapi kalau gue sih senengnya pas momen ada ide di pertarungan ya, kita ngomongin soal pertarungan tadi kan ya. Oh, gue tahu nih yang Ada mana nih. pertarungan, itu Iya. muncul sesuatu hal yang tiba-tiba memancing scoring keren, dan itu Yes, itu ide yang cemerlang sih. itu menurut cemerlang gue. itu. Cemerlang ya. Itu termasuk cemerlang sih menurut gue. Kalau mau tahu yang mana, kalian tonton deh. Tonton ya. Itu menurut gue scoring yang sangat-sangat fenomenal sih, bisa dibilang. Langsung nyemplung ke dalam ceritanya ada. Yes, gitu. nyemplung di cerita plus visualnya nyambung. Iya. Wah, gila sih. Itu the best. Lo harus tonton itu, dan menurut gue itu selling point yang gede juga di situ adegannya. Jadi baru pertama sih ngeliat ya, ilmu-ilmuannya Doctor Strange kayak gini. Apa ada sih sebelumnya, gue lupa. Tapi kalau kita lihat dari What If tuh nggak ada ya. nggak ada yang sampai literally Iya. maksudnya sampai benar-benar pakai komponen itulah ya. Belum ada. Tapi ya secara keseluruhan kita ngomongin kesimpulan, menurut gue dari gue ya. Ya, gimana? Dari kesimpulan film ini tuh belum selesai sampai di sini. Yes. Mungkin banyak teman-teman mungkin yang kecewa. Kok harusnya kayak gini? Karena mungkin ekspektasi kita yang terlalu di awal-awal tuh terlalu tinggi. Padahal Kevin Feige ini udah merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi setelah film ini. Tapi secara keseluruhan untuk chemistry antara karakter, gue tuh benar-benar salut sama Doctor Strange dan juga Scarlet Witch, Olsen sama siapa? Elizabeth Olsen sama America Chavez. iya, Benedict Cumberbatch ya. Benedict Cumberbatch. Itu mereka benar-benar memerankan karakter mereka tuh dengan sangat baik. Benar-benar ini film mereka gitu loh. Jadi menurut gue salah satu yang kenapa cameo-nya nggak terlalu berarti karena memang fokusnya karakter tuh, acting mereka tuh luar biasa. Savage juga mendukung cerita dengan baik. Wong juga meskipun nggak terlalu banyak terlibat juga, setidaknya dia udah menonjolin aura dia. Tapi secara keseluruhan gue sangat suka. Ini sebuah kemajuan yang sangat menarik. Ya meskipun, tapi gue sekali lagi mungkin panjang. Marvel udah semakin dewasa. Gue sangat suka Marvel udah semakin dewasa. Jadi rating terakhir menurut gue adalah untuk Multiverse of Madness adalah 85 dari 100. 85 dari 100. Oke. Sekarang kita serahkan ke Yoven berapa? Baiklah, kalau Jangan main aman Anda. enggak. Gue kali ini bakal nggak gatekeeping Marvel banget ya. Karena jujur, kalau gue ngomongin soal experience, creepy-nya nanggung. Terus yang menjual visual, terus actingnya dari Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen sama Xochitl Gomez as America Chavez. Gue kaget, maksudnya meskipun dia baru masuk tapi udah mencuri perhatian. Actingnya di sini menurut gue keren. Iya. Plus ya scoringnya tadi meskipun ada beberapa momen yang nggak pas, jadi gue bisa kasih rating 80/100. 80/100. Itu nggak aman ya. Tidak aman. Itu sudah mulai banyak yang kok bisa 80 kayak gitu. Jadi mungkin yang terakhir ya. Gue pengen nyentil soal America Chavez. Oke. Karena dia diharapkan sempat di blok karena isu itu. Tapi menurut lu setelah nonton gimana tanggapannya? Nggak ada sentuh-sentuh kesana aja sih. Nggak ada kesananya ya? Meskipun ya memang dari komik udah jelas banget ya. Iya emang kalau di komik ya. Ya, tapi begitu diangkat ke film kayak nggak terlalu spesifik. Iya, maksudnya nggak terlalu ini banget sih. Kayak eksplisit bahwa mereka itu mengacu ke isu itu gitu. Jadi ini sebenarnya ini perlu karena ya tau lah Indonesia kan banyak ya kita agama Muslim dan yang mungkin ke trigger untuk isu-isu itu, tapi menurut gue di sini aman sih. Aman. Jadi nggak kayak Eternals yang terlalu ini banget. Ya, kalau itu gue masih nggak apa-apa kalau pada nggak setuju. Tapi di sini nggak. Kalau di sini nggak. Jadi buat teman-teman yang mau nonton jangan ragu, ajak keluarga kalian
Multiverse of Madness keren banget untuk kita. Dan post credit scene-nya Nah, post credit scene-nya dua. ya, buat teman-teman yang belum nonton post credit scene ada 2 penting semua ya. Udah tonton aja dulu. Tonton aja dulu, tonton aja dulu penting. Tapi kalau memang kalian udah nggak sabar ke toilet, ya nggak apa-apa lah. Yang kedua di skip juga nggak Yang apa-apa kedua lah. bisa Ya. di skip. Bisa di skip lah. Kalau kalian mau tuker tiket limited, siapa tahu masih Nah, ada iya, ya. iya, banyak yang nanyain Ya soalnya. mending langsung datang aja gitu. Maksudnya siapa tahu masih ada stoknya karena itu stok terbatas. Plus ya udah siapkan kondisi stamina yang fit. Iya. Karena ini agak bukan menguras juga sih. Agak bikin kita juga Iya. mikir gitu. Mikir. Ya, jadi kayak meskipun nggak mikir banget tapi lu bakal lebih nikmat Wow. kalau benar-benar seger. Iya benar. Itu that's it. Oke, Sehat-sehat selalu. thank you Bapak Yoven udah hadir di video kali ini. Makasih juga Semoga Bang Novi. review kita kali ini berguna buat teman-teman untuk nonton, untuk cepet-cepet nonton karena Yes. spoiler nggak bisa dibendung guys. Udah di mana-mana. Udah di mana-mana. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian tahu kalau kita mengupload video setiap harinya. Tungguin breakdown kita guys.